Tapi sedekah wajib, artinya ini adalah zakat, ya. Zakat apapun jenis zakat, ini tidak boleh diberikan kepada keturunan atau orang tua, atau dalam tanda kutip orang yang wajib kita nafkahi. Kita sebagai laki-laki termasuk masih wajib menafkahi orang tua kita, ya, dan kita wajib untuk menafkahi istri dan anak kita. Makanya apa? Tidak boleh zakat diberikan kepada siapa? Orang tua atau kepada anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, hadis yang tentunya panjang sekali, ya. Nabi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaym bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Ya, kalau kita baca kitab, salah satu kitab berjanji itu ada Muhammad bin Abdullah bin apa? Bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya, bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, sampai kepada Adnan, keturunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Radhiyallahu anhu, ahadul ashraf al-mashhud lahum bil jannah. Radhiyallahu anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha biya qad balagha bi min al-wajah ma tara wa ana malin wa la yarithu illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thulutsai mali qala la qultu fashadtu ya Rasulullah qala la faqultu fathuluthu ya Rasulullah qala ath-thuluthu wa thuluthu kathir aw kabir antadhara warthataka al-dunya khairun min antadharahum 'adan yatakaffafuna an-nasa wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'ala fi imra'atik qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa istadta bihi darajatan wa rif'ah wa la'allaka an takhallafa hatta yantafi'a bika aqwamu wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakin al-ba'isu sa'd bin khawla yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah muttafaqun alaih. Ya, hadisnya panjang. Kenapa saya baca? Karena saya ingin menambah keberkahan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kelamnya Quraisy, ya, jago dalam perang, ya, mempunyai kunyah Abu Ishaq, yang bernama Ishaq. Abu Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas, nama asli dari Abu Waqqas adalah Malik. Jadi Sa'ad bin Malik. Abu Waqqas ini julukan juga dari ayatnya. Malik bin Uhaym bin Abdi Manaf. Ternyata orang-orang Quraisy ini, ya, banyak berkumpul pada kakek Abdu Manaf. Abdu Manaf ini adalah kakek berapa dari Nabi? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi apa? Kakek yang ketiga. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Canggah. Ya, Canggah. betul. Nah, orang-orang Quraisy ini berkumpul pada Abdi Manaf. Contoh lagi Abu Sufyan. Abu Sufyan ini ketemu dan Muawiyah ini Nabi Sufyan ketemu kan Abu Sufyan bin Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin
bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi, maksudnya orang Quraisy, Az-Zuhri radhiyallahu anhu, salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput saya ketika ada jiwadat karena sakit keras. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah sakit keras. Bahkan ketika perang Hudaybiyah pun beliau juga sakit. Ya kan? Beliau sakit. Dan sakit kerasnya ini sampai beliau ini khawatir. Ya kalau beliau ini meninggal dalam setelah haji wadah. Kemudian saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya sakit saya sangat keras sebagaimana yang kau lihat. Sedangkan saya mempunyai harta yang cukup banyak karena beliau ini orang yang kaya, bangsawan. Pernah suatu ketika beliau menjadi imam di salah satu sudut kota Makkah, ya di bukit kota Makkah. Di situ yang menjadi makmum itu Ammar bin Yasir. Kemudian siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya orang-orang muda, artinya orang-orang yang masih ya secara kasta ini rendah. Kok ngomongnya saat Nabi Waqqas ini jadi kumpul sama orang-orang seperti itu. Bahasa sekarang dia menang gembel seperti itu. Abu Sufyan lihat marah. Aina aku ke Sa'ad? Di mana kamu Sa'ad? Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Kau bersama orang-orang Haulai Arabi ini menghina. Kau masuk Islam tapi kau masih enggak waras tentang ini. Kita ini bangsawan, kata Abu Sufyan. Maunya begitu seperti itu. Nah, terus akhirnya terjadi saling lempar batu. Abu Sufyan lari duluan ya, waktu itu. Nah ini akhirnya apa yang terjadi ini? Saat yang Waqqas ini orang yang kaya, terbukti beliau mengatakan, saya sudah sakit keras ya Rasulullah, tapi harta ini cukup banyak dan yang mewarisi ini adalah ashabul furudnya adalah anak perempuan. Anak perempuan tidak ada saudara laki-laki, dapat jatah berapa? Setengah dari harta ayahnya. Jadi kalau ayahnya meninggal, bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta saya? Ada ayat waris yang turun saat itu, karena haji wadah kan. Ayat-ayat tentang awal warisan itu, An-Nisa ayat 11, 12, 13 itu sudah turun. Yang bahwasanya apa? Wa in kanat walidatan falaha nisf. Kalau anak itu perempuan sendirian maka baginya adalah separuh dari harta peninggalan orang tua.
Jadi sedekah ini jangan ini ya, jangan terlalu, artinya kita ada aturannya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifat ibadur rahman adalah dalam surat Al-Furqan, kalau berinfak itu enggak berlebihan dan juga tidak terlalu perhitungan. Sedang-sedang seperti itu. Ya. Saya bertanya, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, apakah saya akan segera berpisah dengan kawan-kawanku karena sakitku ini, aku akan meninggal dunia? Beliau menjawab, karena Rasulullah tahu dengan perkara ini, sesungguhnya kamu belum akan berpisah. Umurmu masih panjang pada saat. Bahkan beliau ini masih punya umur yang panjang sampai menaklukkan apa? Kondisi menaklukkan Persia di masa Khalifah Umar Ibnu Khattab. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah. Kau gantungkan niatmu karena ini perkara masih pembahasan niat. Kau akan diberi pahala karena niatmu. Sehingga akan bertambah derajat dan keturunan. Dan barangkali kamu akan segera meninggal ya, setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Artinya orang-orang kafir itu nanti akan merasa rugi karena apa kiprah kamu nanti lakukan. Ya. Seraya berdoa, Ishaq berkata, ya Allah, mudah-mudahan sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka dan janganlah Engkau mengembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan. Tetapi kasihan si Sa'ad bin Khawlah yang disayangkan oleh Rasulullah karena ia mati di Makkah. Artinya ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Khawlah ngomong, ada riwayat banyak versi di sini mengatakan Sa'ad, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas tapi Sa'ad bin Khawlah ini meninggalnya di Makkah dan tidak hijrah bersama Rasulullah. Ada juga yang mengatakan hijrah bersama Rasulullah setelah perang Badar kembali lagi ke Mekah, tidak hidup bersama Nabi. Padahal tidak ada kehidupan yang lebih indah kecuali hidup bersama di sisi Rasulullah SAW. Tapi sahabat Sa'ad bin Khawlah ini malah disuruh meninggalkan Nabi dan akhirnya meninggal di Makkah. Tapi ini yang disayangkan oleh Nabi. Yarfi ini menyayangkan, ibaratnya peratap. Ya. Sayang banget. Ya, tapi bukan peratap yang tidak diperbolehkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini, antara hadis yang ketujuh ini, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari pada kitab jenazah, wasiat, iman dan sebagainya. Ya, pada bab masalah jenazah, wasiat, iman dan lain sebagainya. Imam Muslim mencantumkannya pada bab wasiat sepertiga. Ya, saat diberikan kesembuhan dari sakitnya hingga bisa menyaksikan penaklukan Irak, ya penaklukan Irak dan juga penaklukan Irak. Ya, Nabi SAW menyayangkan Sa'ad bin Khawlah yang tidak ikut hijrah dan meninggal di Makkah. Maka ada sahabat yang bernama Sa'ad juga tapi binnya Khawlah itu sama-sama Sa'adnya, beda bin Abi Waqqas, yang satunya adalah Khawlah. Itu tidak ikut hijrah Nabi ke Madinah, ya malah masuk Islam dan tidak ikut hijrah, menyembunyikan Islamnya di Makkah sampai beliau meninggal di Makkah. Seperti sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, Papa Nabi ini tidak ikut hijrah dan beliau menyembunyikan keislamannya. Ya. Hijrah bersama Nabi memberi pahala yang sangat besar. Ya, makanya di sini hijrah bersama Nabi yang pada ayat hadis yang pertama, karena hijrah ila Allah wa Rasulih, maka hijrah ila Allah wa Rasulih. Barang siapa yang hijrahnya niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa hijrahnya itu jika untuk Allah dan Rasulnya mendapat pahala yang besar. Jadi intinya niat apapun kita ya harus sematkan hanya untuk Allah supaya apa? Mendapatkan pahala yang besar
Walid, kakak dari Khalid bin Walid, ini ayahnya meninggal dunia sebelum Fathu Makkah. Ya, salah satunya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini juga cuma beliau disebutkan oleh Allah. Karena Rasulullah tahu tentang perkara ini, tahu apa yang akan terjadi di zaman selanjutnya. Tidak, wahai Sa'ad, engkau masih punya umur yang panjang. Tapi jangan tanya sama dulu. Borong tak mau, wah ini ketua sama nangel. Nah, tes di lokal nih, akhirnya apa yang terjadi? Ya, imunitas turun, akhirnya benar, mati benar. Beneran? Apalagi waktu kemarin waktu COVID, lagi rame-ramenya COVID, ya, orang meninggal benar masuk rumah sakit, sampingnya meninggal dunia. Ini kan yang depresi langsung down ini di sampingnya, belum sampai meninggal, sampingnya meninggal, cara meninggal lagi ngedrop. Itulah akhirnya banyak orang meninggal dunia. Kenapa? Ya ini, ya, itu ada cerita. Ya saya ada saudara saya pas waktu itu mau melahirkan itu bibi saya itu pas itu ada orang meninggal. Waktu itu banyak meninggal, sampai yang meninggal yang tadinya darahnya itu tinggi itu 180 ngedrop langsung jadi 90 gara-gara ini melihat dikatakan sampingnya pada meninggal langsung ngedrop. Bayangkan. Jadi untuk cara menekan tensi darah itu deket-deket terus sama orang mati. Ya. Itu harusnya Pak Lebih kan, Pak Lebih itu yang ngurusin jenazah itu nggak pernah tensi tinggi Pak Lebih. Ya Pak Udin. Ya. Boleh, karena apa di sini untuk berobat, mengadukan orang yang punya solusi. Oh, kamu berobat saja ini, atau ke dokter apalagi kita harus terus terang penyakit kita, jangan disembunyikan. Atau minta doa dari orang yang soleh seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengumpulkan harta halal, zakat dan sedekah itu bukan termasuk mengumpulkan
Ajenal Pak Dudi, terus nanti ini apa? Cek satu, cek. Cek, cek. Cek satu. Cek satu, cek satu. Langsung mau Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah tadi yang tertarik dengan tentang warisan itu. Jadi begini, ketika ada 5 orang anak, kemudian dari anak yang ketiga itu yang sudah berkeluarga semuanya tidak memiliki keturunan dan mengambil anak angkat. Bila pada saatnya nanti suami istri itu meninggal, bagaimana cara pembagian warisnya dan tidak memiliki anak, Tapi masih punya saudara. punya saudara, dan itu posisinya di ketiga. Itu mungkin satu aja. Di ayat surat An-Nisa itu juga dikatakan mimba diwasiyati yusi biha utai. Jadi pembagian warisan ini harus pertama apakah punya wasiat. Yang pertama pengurusan jenazah dulu. Ya, jadi pengurusan jenazah itu diambil dari harta si mayit. Ya, meskipun nanti ada sumbangan-sumbangan segala macam itu ya. Jadi intinya keperluan untuk jenazah ya. Memakamkan, memanggil Pak Ustadz, memanggil Pak Mudin lebih, bahkan untuk biaya kalau kita ada gajinya itu diurus dari biaya dikalkulasi berapa. Kemudian punya wasiat juga di wasiat setelah menunaikan wasiatnya punya wasiat ya. Dan kenapa wasiat kepada anak angkat adopsi ini dikatakan wasiat wajibah? Menurut ulama-ulama kontemporer, wasiat ini sebenarnya tidak wajib, tapi wajib bagi orang yang karena memang dia berhak untuk mendapatkan. Contoh anak adopsi. Anak adopsi ini adalah anak angkat. Dia nggak punya hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga dia tidak berhak mendapatkan waris karena asbabul itu adalah diantaranya adalah masih keturunan, masih nasab, ya kan? Kemudian masih seagama. Ya kalau nggak seagama tidak mendapatkan waris dan tidak bisa mewariskan dan tidak bisa mewaris dan karena pembebasan budak. Nah, ini untuk yang anak angkat ini, dia kata ulama kontemporer di
wasiat lebih kepada wasiat harta, bukan wasiat saya nih ya nanti kalau ini enggak. Contohnya kayak Syekh Ali Jabir pernah berwasiat untuk dikuburkan di Lombok, tapi nggak memungkinkan. Akhirnya terjadi dikuburkan di Jakarta. Nah seperti itu yang memungkinkan tidak harus ditunaikan. Tapi kalau wasiat yang dalam bentuk harta ini harus ditunaikan, tapi maksimal sepertiga, 2/3. Kajian anak ini dengan membacakan bersama-sama kita oleh bersama kita beribadah taala berdoa Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسوله اجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في نفوسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا ضالا الا هديته ولا هما الا فرجته ولا حزنا الا نفسته ولا دينا الا اديته ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين